Kelas ini adalah kelas wacana ya, seni wacana kota arsitektur, dan bersama dengan 3 narasumber. Ada nanti kita akan selama 5 sesi akan bersama Kak Alia, ada Kak Bayu dan Kak Ayos Purwaji yang memiliki kapasitas yang luar biasa. Ada beberapa cara untuk membicarakan seni wacana kota dan arsitektur, salah satunya dengan berwacana dengan cara yang kontemplatif, gitu. Lihat dalam diri sendiri, melibatkan pengalaman yang nyata dalam proses untuk mencari sudut pandang dalam keilmuan yang baru. Ya, kuliah ini adalah cerita berbagi pengalaman pribadi setiap narasumber dalam proses memahami tiap-tiap di bagian wacana. Diri dari 5 tahapan gitu ya, 5 bagian wacana yang pada hari ini kita akan membahas tentang identitas oleh Kak Alia. Yang pekan kedua nanti akan membahas estetika, pekan berikutnya refleksi, dan pekan berikutnya lagi sejarah yang kemudian ditutup dengan pameran seni. Nah, di sini ada pembicaranya adalah pembicara yang dengan latar belakang yang cukup beragam gitu, di ranah seni dan kuratorial. Gitu. Alia Swastika ini adalah Direktur Biennale Jogja. Kemudian Bayu Genia itu terlibat di kuratorial dalam Galeri Nasional di Indonesia. Sementara Ayos Purwaji kuratorial yang terlibat dalam diskursus pameran arsitektur yang provokatif. Mereka ada di 3 bagian kutub yang berbeda gitu, barat, tengah, dan timur. Jadi saya pribadinya sangat beragam gitu. Sehingga yang kita harapkan nanti bisa muncul lintas refleksi yang beragam gitu. Kuliah ini nanti akan dipandu oleh Kak Rilrik Syarif, kemudian nanti akan dinotulensi oleh Kirana Abdia, dan akan dimulai beberapa saat lagi. Alia Swastika, saya perkenalkan sedikit ya. Dia adalah lulusan dari jurusan komunikasi Universitas Gajah Mada. Sejak tahun 2000 ya aktif menerbitkan esai-esainya di jurnal akademik, mempresentasikan penelitiannya di berbagai seminar dan lokakarya. Pada 2000 dan 2004 dia menjadi editor untuk terbitan surat dan manajer artistik di Camati Art House Yogyakarta. Sejak 2008 dia menjadi kurator dan direktur program di Art Gallery Yogyakarta. Sekarang bekerja sebagai Dienul Yayasan Biennale Yogyakarta. Beberapa karya kuratorialnya antara lain dari The Past Forgotten Time di Amsterdam, Jakarta, Semarang, Shanghai, Singapura, Manifesto, kemudian The New Aesthetic of Seven Indonesian Artists dari Institute of Contemporary Art Singapore pada tahun 2010, dan pameran tunggal dari Eko Nugroho, Tintin Budia, Wimo Ambalagayang, dan Jompet Kuswidananto. Juga pameran Song for the People, Musik and Politik Indonesia di Artsonje, Seoul 2018. Kemudian selain menjadi co-kurator untuk Contemporary Works Indonesia di National Gallery of Australia, Canberra 2019. Kemudian pada tahun 2011, Alia menjadi kurator Biennale Jogja ke-11 bersama Suman Gopinath dari India, mengeksplorasi tema spiritualitas, religiusitas, dan kepercayaan. Kemudian pada 2012, ia berfokus pada seniman Indonesia di Art Dubai dalam 2012 dalam program Marker. Kerja kuratorial internasionalnya misal sebagai co-direktur artistik di The Ninth Gwangju Biennale Roundtable, Korea Selatan, bersama 5 kurator lainnya dari Asia. Pada 2017, ia menjadi kurator untuk pameran seni kontemporer dan perhelatan Europalia Arts Festival di 4 museum di Belgia dan Belanda. Wah, jadi luar biasa sekali pengalaman beliaunya. Kemudian nanti akan beliau cerita tentang identitas dari sisi Biennale. Mungkin waktunya saya berikan ke moderator ya, Kak Rilrik Syarif, untuk membimbing jalannya perkuliahan ini. Silakan Kak Rilrik. Oke, terima kasih Satria. Kalian udah di sini ya? Udah online ya?
Kita cek dulu ya, Sat. Oke. Alia sudah bienal. Sudah ya? Oke. Saya mulai ya. Di kuliah kali ini kita membahas tentang diskursus antara seni, ruang kota, dan arsitektur terkait dengan judulnya dari Kak Alia adalah membangun identitas kota melalui peristiwa seni kontemporer atau Biennale, di mana Kak Alia juga terlibat di dalam pembangunan identitas kota itu sendiri melalui Biennale seni. Biennale sendiri adalah sebuah fenomena peristiwa yang berkembang pesat di dalam praktik dan dinamika seni kontemporer di seluruh dunia dan di dalam 2 dasar masa terakhir. Dari produk Kak Alia, beliau akan menceritakan tentang tegangan antara Biennale, peristiwa seni sebagai peristiwa seni, dan kaitannya ke identitas kota. Hampir semua negara menurut beliau menjadikan Biennale sebagai sebuah ikon kota, terutama untuk menunjukkan perkembangan seni yang paling muktakhir, yang paling kekinian untuk membangun relasi jangka panjang yang kontekstual dengan dunia global. Hampir seluruh Biennale di dunia berbasis pada praktik kehidupan kota, sehingga ia pun mudah terjerumus di dalam sebagai bagian dari gagasan pencitraan sebuah kota. Dan kemudian kehilangan daya jangkau yang kritis yang sebenarnya menjadi bagian dari sejarah awalnya. Bagaimana fenomena Biennale ini bertumbuh di seluruh dunia seiring dengan wacana kota, tentang bagaimana Biennale bisa menjadi ruang bagi produksi pengetahuan warga, pada saat yang sama bersifat kritis di dalam praktik kehidupan sehari-hari yang acap menunjukkan ketimpangan kuasa. Hal ini menunjukkan Biennale sebagai sebuah wacana yang diskursif, sebagai identitas kota dan arti sebuah inovasi untuk masyarakat dan warga yang tinggal di dalam kota tersebut, sebagai realitas yang kontekstual dari kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Dari sini mungkin Kak Alia, saya persilakan untuk memaparkan materinya, dan kemudian kita akan mulai dengan berdiskusi setelah materi itu dipaparkan. Silakan Kak Alia. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Suara Alia. saya terdengar ya? Terdengar jelas Kak Alia. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali untuk Omah Library, Real Rich, Satria yang sudah mengorganisir kelas ini. Saya senang sekali bisa berbagi tentang seni dalam kaitannya dengan kota dan arsitektur gitu ya. Jadi saya kira yang menarik dari praktik-praktik produksi pengetahuan juga kemungkinannya untuk menjadi lintas disiplin. Jadi saya tadi sempat ngecek beberapa nama yang ikut dalam kelas ini dan hampir sebagian besar saya tidak kenal. Jadi justru di situ saya senang sekali karena artinya kemudian berbagi dan bertemu dengan audiens dan kelompok-kelompok penonton yang baru atau yang tertarik pada wacana seni yang baru. Jadi terima kasih sekali untuk mengorganisir acara ini. Dan bagi saya juga cukup mengagetkan karena animo peserta yang cukup banyak. Jadi saya tadi mendapat kabar pendaftar ada di atas 100 gitu ya. Jadi kalau dalam konteks membicarakan Biennale, barangkali ini salah satu yang cukup kelas yang cukup besar gitu. Karena biasanya orang berpikir, wah untuk bisa membicarakan Biennale harus ngerti tentang seni gitu. Atau harus punya pengetahuan tentang seni gitu. Padahal sebenarnya seperti yang tadi sempat disinggung oleh Real Rich dalam pengantarnya, ya Biennale bisa disikapi sebagai peristiwa kota yang menghidupi warganya dan dekat dengan praktik keseharian warga. Nah, senang sekali kemudian ada kelas ini yang memungkinkan kita untuk berefleksi bersama tentang Biennale itu sendiri. Mungkin saya akan mengawali dari pengalaman saya pribadi, bagaimana bersentuhan dengan Biennale dan mengapa kemudian Biennale menjadi salah satu bagian atau wacana yang cukup penting dalam praktik saya sebagai kurator. Jadi memang saya pertama kali
nonton Biennale selain Jogja ya, tentu saja Biennale Jogja saya sudah terlibat sejak tahun 2003 mungkin sebagai relawan. Saya memulainya dari menjaga pameran, gitu, kemudian menjadi pengorganisir untuk acara-acara diskusi publik. Gitu. Jadi benar-benar memulai dari keinginan untuk belajar apa sih Biennale dan apa sih seni kontemporer dalam kaitannya dengan kota, ruang publik. Jadi di 2003, 2005, 2007 biasanya saya terlibat dalam penyelenggaraan Biennale sebagai relawan. Nah, tahun 2009, saya sempat mengunjungi Singapura Biennale tahun 2003 pada saat itu, dan itu pertama kali kemudian melihat peristiwa kota yang sangat megah. Jadi itu juga pertama kali dibuka 2008 dibuka Biennale Singapura gitu, dan menjadi peristiwa seni yang cukup besar di Asia Tenggara saat itu. Kita bisa menyaksikan seniman-seniman dunia seperti Barbara Kruger, Yayoi Kusama, semuanya berada dalam ruang publik di Singapura saat itu. Jadi menjadi peristiwa yang cukup saya kenang. Gitu. Lalu tahun 2009 mendapat kesempatan juga untuk pergi ke Yokohama, melihat Yokohama Triennale. Jadi kalau di Jepang, sebagian besar peristiwa ini tidak diorganisir dalam jangka waktu 2 tahun, tetapi 3 tahun, karena itu disebut sebagai Triennale. Dan di sana juga saya belajar tentang pameran internasional dengan fokus yang lebih diskursif gitu. Jadi kalau di Singapura mungkin lebih berfokus pada spektakel gitu ya, bagaimana audiens kota menonton karya seni yang sangat sensasional gitu. Ukurannya besar, masif, senimannya terkenal gitu. Nah, waktu itu kemudian ketika pergi ke Yokohama, saya melihat hal yang berbeda. Hampir semua karya-karyanya berbasis pada seni konseptual atau hal-hal yang lebih berfokus pada diskursus seni atau diskursus ilmu sosial. Jadi itu memulai perjalanan saya dalam lautan Biennale ini ya. Kenapa disebut lautan? Karena seperti yang tadi sempat disampaikan, sekarang hampir ada 200 lebih sebenarnya Biennale di seluruh dunia, dan menjadi formula yang cukup taken for granted gitu ya. Jadi hampir setiap kota kemudian ketika ingin membangun atau membuat event seni, mereka berpikir ayo kita membuat Biennale gitu, tanpa kemudian melihat atau melakukan telaah lebih jauh misalnya tentang sejarah Biennale itu sendiri, apa yang terjadi di tempat lain, dan bagaimana mengkontekstualisasi Biennale dengan situasi lokal, karena itu yang menurut saya juga paling penting adalah bagaimana menghubungkan konteks lokal dengan wacana global dalam praktek kesenian. Nah, dari situ saya lanjut gitu ya, bekerja di Jogja Biennale, kemudian mendapat kesempatan untuk bergabung dalam tim kurator di sebuah peristiwa seni yang cukup besar, Gwangju Biennale, salah satu yang disebut terpenting di Asia, dan ini memberi saya banyak sekali pengalaman, dan kemudian juga punya kesempatan untuk melihat Biennale-Biennale yang lain. Dan dari situ kemudian saya tertarik untuk menjadikan Biennale sebagai salah satu bagian dari kerja kuratorial, di mana Biennale tidak hanya menyajikan satu tontonan untuk masyarakat, tetapi bagaimana membangun platform, membangun wahana untuk diskursus seni yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat kota terutama. Nah, kelas ini kita akan sedikit belajar lagi sejarah Biennale itu sendiri, karena saya kira kalau di luar praktisi seni kadang-kadang orang cukup bingung gitu ya, Biennale itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, saya sendiri misalnya kalau membuat poster di Biennale Jogja, selalu kata Biennale itu tidak berdiri sendiri. Biasanya kami menyebutnya pameran seni internasional atau pameran seni kontemporer. Karena kalau hanya disebut Biennale, biasanya orang tidak secara langsung menghubungkan itu dengan seni, kecuali memang branding dari Biennale itu sendiri sebagai peristiwa seni sudah sangat kuat. Nah,
Saya akan mulai sedikit presentasi di sini. Ya, jadi kita akan melihat konteks Biennale ini dalam pembahasan tentang proyeksi identitas sebuah kota. Nah, pertama seperti yang saya katakan tadi, apa sih sebenarnya Biennale itu? Kalau kita melihat rujukan literalnya dalam kerangka bahasa, Biennale atau kalau dalam bahasa Inggris kemudian disebut sebagai biennial, itu adalah peristiwa yang terjadi setiap 2 tahun. Nah, dalam konteks yang lebih diskursif, disebut di sini biennial archetypes responding into different interests and contexts and can present various characteristic and themes. Jadi menjadi penting untuk menggarisbawahi wacana kekinian gitu. Karena diselenggarakan setiap 2 tahun, setiap kurator atau penyelenggara berusaha untuk mencari sebenarnya isu-isu atau problem-problem sosial apa yang penting untuk diangkat dalam 2 tahun, dan pada saat yang sama bagaimana perkembangan praktik seni kontemporer selama 2 tahun itu ya. Ini agak kepotong ya? Halo? Kak Alia baik kok, nggak kepotong. Nggak kepotong. No. Nah, jadi sebenarnya definisinya sesederhana itu ya. Artinya definisi Biennale itu sangat cair. Dia bisa menjadi relevan dan kontekstual dengan situasi-situasi yang berbeda. Setiap kota, setiap negara, setiap kebudayaan punya konteks kebudayaan yang berbeda, sehingga definisinya pun menyesuaikan atau berubah sesuai dengan konteks di mana Biennale itu diselenggarakan. Kalau definisi dalam praktik seni kontemporernya bisa sesederhana peristiwa seni yang berlangsung setiap 2 tahun dan berusaha untuk menunjukkan pencapaian artistik dan pada saat yang sama menghubungkan atau merespon peristiwa, fenomena atau isu-isu sosial politik yang terjadi di kota tersebut. Nah, biasanya sejarah Biennale ini dirujuk pada Venice Biennale di Italia. Jadi teman-teman pasti tahu bagaimana Venice berkembang sebagai salah satu pusat industri turis gitu ya di Italia dan di Eropa secara umum. Nah, pertama kali diadakan pada 1895 dengan gagasan yang sebenarnya seperti Olimpiade gitu, mengundang negara-negara untuk berpartisipasi dalam pameran antar negara. Saya kira pada saat itu kata internasional belum diaplikasikan secara luas dan menampilkan apa yang dianggap sebagai identitas negara. Nah, metode ini atau pendekatan antar negara ini dipertahankan sampai sekarang. Jadi saya kira ini juga bisa dilihat rujukannya pada pameran kolonial ya yang terjadi di pertengahan abad ke-19 dan juga masih berlangsung pada awal abad 20. Jadi kita pernah mendengar adanya Paris Expo misalnya atau London Expo di mana negara-negara imperial membuat semacam pameran antar negara kolonial itu, dan banyak di antara mereka kemudian menyajikan tontonan-tontonan yang mencakup kekayaan budaya dari negara yang mereka jajah. Ada banyak sekali rujukan kalau teman-teman mencari di Google Paris Expo di mana pavilion Belanda misalnya, East India, dia menyajikan rumah Toraja atau membawa penari-penari Bali atau membawa artefak dari Papua sebagai bagian dari Paris Expo pada saat itu. Jadi saya kira gagasan menyandingkan berbagai negara dalam satu wahana itu bisa dirujuk pada konteks kolonial pada saat itu, dan ini digunakan di Venice Biennale. Nah,
di Venice Biennale sendiri, negara-negara kaya ini kemudian membeli lahan gitu ya di area yang disebut Giardini. Jadi di situ ada kita bisa lihat agak macet, saya nggak bisa kanan kiri nih ya. Oh, udah. Oke. Di pavilion negara di Giardini misalnya, kita melihat di sini sebelah kiri itu ada Great Britain, ada pavilion Inggris, lalu ada pavilion Prancis, pavilion Jerman, pavilion Rusia, pavilion Denmark, pavilion Amerika. Nah, negara-negara yang pada saat itu tidak dianggap sebagai bagian dari pusat pergaulan internasional atau mereka masih terpinggir, belum merdeka, tidak mendapat tempat di Giardini. Negara terakhir yang kemudian berhasil membeli lahan di Giardini adalah Korea. Jadi kalau saya dengar dari inisiator dari pavilion Korea di Venice Biennale misalnya, sebenarnya pada saat itu mereka penyelenggara Venice Biennale tidak bermaksud menjual lahan, tetapi mereka mau melakukan renovasi untuk toilet. Jadi ada lahan yang cukup besar, bekas toilet di satu area di Giardini itu. Lalu pemerintah Korea sangat bersemangat untuk membeli itu. Jadi akhirnya lahan bekas toilet itu dibeli dan menjadi pavilion terakhir yang didirikan di Giardini. Sementara negara-negara katakanlah bukan, kalau kita tidak menyebut berkembang, tapi negara-negara baru yang terlibat dalam praktik seni kontemporer baru seperti Hong Kong, Taiwan, bahkan Cina, lalu negara-negara dari kawasan Arab, mereka sebagian menyewa ruang di Arsenale, venue yang lain. Jadi tetap tidak bisa masuk ke Giardini. Yang tidak bisa menyewa venue di Arsenale karena terlalu mahal, biasanya mereka menyewa pavilion-pavilion di luar Arsenale dan Giardini. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana konsep Venice Biennale sendiri masih sangat lekat dengan gagasan yang neokolonial bagi saya ya. Hanya negara-negara kaya yang kemudian bisa berpartisipasi secara memadai. Ini adalah, dan sampai sekarang Venice masih dilihat sebagai benchmark, masih dilihat sebagai pusat. Jadi di tahun 90-an, di tahun 2000-an, seniman baru merasa karirnya berhasil kalau bisa berpameran di Venice Biennale. Jadi kalau dalam CV para seniman ada tulisan pameran di Venice Biennale, itu adalah menjadi salah satu puncak pencapaian seorang seniman. Gitu. Tapi kita kemudian bisa mempertanyakan secara kritis, gitu, apa artinya menjadi puncak jika masih dilakukan dengan cara-cara yang merepresentasikan pendekatan neokolonialisme. Nah, sebenarnya perlawanan terhadap dominasi sejarah seni barat dalam seni kontemporer itu sudah dimulai di pertengahan abad 20 ya. Jadi pada tahun 1951 misalnya, untuk memberi counter terhadap dominasi wacana seni di barat, para seniman di Brasil, pekerja seni di Brasil, mereka membuat apa yang disebut sebagai Sao Paulo Biennale. Ini terjadi pertama kali tahun 1951. Idenya adalah menunjukkan kepada dunia bahwa pusat seni tidak hanya ada di barat, tetapi atau pada saat itu terutama adalah konteks Amerika Eropa. Nah, di Brasil kemudian mereka mengorganisir satu penyelenggaraan event besar yang disebut Sao Paulo Biennale yang masih berlangsung sampai sekarang dan masih menjadi peristiwa seni yang penting dan dihormati untuk kalangan seni. Nah, teman-teman bisa melihat dalam foto ini adalah venue di mana Sao Paulo Biennale diselenggarakan. Kebetulan saya juga pernah sekali datang ke sana dan menyaksikan Sao Paulo Biennale. Ini adalah gedung yang didesain oleh Oscar Niemeyer. Saya kira teman-teman sudah sangat akrab dengan namanya. Jadi memang besar sekali.
dia menjadi salah satu ikon kota di Sao Paulo. Dan ketika tidak dilakukan Biennale, dia menjadi tempat penyelenggaraan event-event pameran yang cukup besar. Nah, seniman-seniman Indonesia sudah mulai berpartisipasi dalam Sao Paulo Biennale ini sejak 1953 misalnya. Ada Afandi, Sudarmaji menulis misalnya ada keterlibatan Afandi, Hendra Gunawan. Karena bentuknya pavilion, mereka juga mengundang negara-negara yang berasal dari kalau saat itu disebut sebagai dunia ketiga gitu ya. Jadi di luar Amerika dan Eropa untuk menjadi bagian dari Sao Paulo Biennale ini. Jadi ini sangat cukup berbeda ya secara ideologis dengan Venice Biennale. Nah, kehadiran Venice Biennale dan Sao Paulo Biennale kemudian juga mendorong kota-kota lain atau konteks-konteks kebudayaan yang lain untuk menyelenggarakan Biennale di kawasan mereka sendiri. Ini ada Biennale of Arab Arts yang pada edisi pertama diadakan di Baghdad, di Irak. Lalu India Triennale yang diselenggarakan di New Delhi, India, tapi sekarang sudah tidak. Ini sebagian besar sekarang sudah tidak ada lagi kecuali Sydney Biennale ya. Nah, setelah tahun 70-an akhir dan terutama pasca 1989, Biennale kemudian menjadi fenomena yang lebih dekat dengan kehidupan kota dan praktik berkesenian kontemporer gitu. Saya membaca sebuah buku. Ini maaf kemudian karena saya mengambil dari presentasi sebelumnya. Jadi bahasanya campur-campur ya, kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Inggris. Biennale menjadi satu bagian dari upaya membangun identitas kota. Palmer dan Richard N. Palmer kemudian mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ambisi beberapa kota di dunia untuk mewujudkan kota yang sebagai lebih berbudaya, lebih kreatif dan penuh dengan peristiwa kesenian gitu. Tapi apa sebenarnya keuntungan dari sebuah kota yang kemudian disebut sebagai berbudaya, kreatif dan juga penuh dengan peristiwa seni itu? Bagaimana tiga hal ini bisa memberi kehidupan yang lebih baik dari warganya? Jadi semua ada di buku Richard N. Palmer ini. Mereka menyebut bagaimana sejarah tentang gagasan kota yang berbudaya kreatif ini muncul dari sejarah yang sangat panjang sebelum masa pre-industrial, di mana Biennale atau kota mereka selalu mempunyai forum terbuka. Atau di situ disebut sebagai agora ya, di mana semua warga bisa menjadi bagian dari peristiwa diskusi atau mengekspresikan pikiran-pikirannya atau menjadi atau menunjukkan pikiran-pikiran kreatifnya, karya-karya kreatifnya. Jadi Biennale dibayangkan sebagai sebuah ruang terbuka bagi seluruh warga kota untuk merespon apa yang terjadi di kehidupan kota mereka sehari-hari. Nah, pasca 1989, kemudian ketika peristiwa Biennale mulai muncul di berbagai belahan dunia, ada kecenderungan baru di mana Biennale ini kemudian diinisiasi atau dikelola, dimanage sebagai kombinasi dari institusi publik. Jadi biasanya juga ada campur tangan pemerintah di sana karena melibatkan dana yang cukup besar, entah didanai langsung oleh pemerintah, diinisiasi dan didanai langsung oleh pemerintah kota. Ini kasus yang cukup banyak terjadi. Kemudian mendapat dukungan dari institusi-institusi publik, entah itu sifatnya institusi yayasan atau museum atau korporasi yang lain, dan yang penting juga melibatkan banyak sekali pendukung-pendukung filantropi. Jadi seperti ada kombinasi antara inisiatif negara, publik, dan sektor swasta. Ini adalah formula yang sangat mudah dikenali dalam penyelenggaraan berbagai biennale di dunia. Nah, ini yang saya ceritakan tadi.
Ini adalah fasad dari Gwangju Biennale. Mungkin sebelum kita masuk apa yang terjadi di Indonesia ya, menarik untuk mendiskusikan Gwangju Biennale secara lebih khusus karena ini adalah Biennale yang mempunyai background atau latar belakang politik yang sangat kuat. Kalau teman-teman cukup dekat dengan sejarah politik Korea, apalagi sekarang lagi banyak drakor gitu ya, mungkin ada beberapa cerita yang kemudian masuk atau menyentuh ke persoalan politik di Korea. Di Gwangju terjadi peristiwa demonstrasi yang berdarah bulan Mei tahun 1980. Saat itu demonstrasi terutama digerakkan oleh mahasiswa. Jadi banyak sekali mahasiswa yang mati, diculik, atau hilang begitu saja. Dan ini menjadi peristiwa yang sangat traumatis, tetapi pada saat yang sama menandai demokratisasi di Korea. Nah, pada tahun awal 90-an, jadi setelah satu dekade dari peristiwa berdarah tersebut, mayor atau wali kota Gwangju berpikir ingin menjadikan peristiwa tersebut sebagai monumen, ingin mendirikan monumen, tetapi tidak berbentuk monumen fisik yang hanya bersifat statis. Dia ingin membuat sebuah peristiwa yang akan membuat pahlawan atau para demonstran itu terus dikenang. Bahwa ada pengorbanan yang besar untuk menciptakan kehidupan yang demokratis di Korea. Lalu mereka, dia berbicara dengan beberapa pegiat kebudayaan dan sepakat untuk mendirikan Gwangju Biennale. Itu pertama kali diselenggarakan tahun 1996. Dan untuk menyelenggarakan Gwangju Biennale sendiri, mereka langsung membangun satu ruang pamer yang skalanya cukup besar, yang di sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman bisa melihat di foto itu ada semacam instalasi sepeda gitu ya, berbentuk sepeda. Jadi ini ada dua gedung kemudian dihubungkan di tengah oleh jembatan. Dan ini terdiri dari 3 lantai di masing-masing gedung. Jadi memang sangat besar, sangat masif untuk ukuran kota Gwangju. Dan secara langsung mereka ingin membangun jembatan dengan publik internasional. Jadi mereka mengundang semua kurator-kurator internasional yang sangat terkemuka. Misalnya pada saat itu Harald Szyman. Harald Szyman itu disebut sebagai salah satu bapak kurator independen di dunia, pernah mengkurasi Gwangju Biennale, lalu Okwee and Weiser, dan beberapa nama-nama lain yang cukup penting. Dan ini membuat Gwangju menjadi Biennale yang besar dan dihormati di seluruh dunia. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan Korea gitu, awalnya orang hanya menganggap kota-kota penting di Korea adalah Seoul, Busan. Nah, ketika Gwangju kemudian muncul dengan Biennale ini, memberi satu posisi tawar yang cukup besar, sehingga sekarang Gwangju menjadi kota terbesar keempat di Korea dengan perkembangan industri yang sangat besar. Di sini misalnya ada pabrik Kia. Ketika saya bekerja di Gwangju Biennale, kami beberapa kali mengunjungi pabrik Kia karena dia menjadi salah satu sponsor. Jadi saat itu ada seniman yang bekerja dengan gagasan tentang mobil dan disupport oleh Kia. Jadi menarik untuk menunjukkan bagaimana sebuah Biennale bisa menaikkan posisi tawar pelaku kebudayaan di kalangan industri dan di dunia secara lebih umum. Nanti kita akan kembali ke gambar ini. Dan Gwangju Biennale adalah salah satu Gwangju dengan pengunjung terbanyak di dunia. Tadi di awal slide saya sempat menyebut Venice itu penyelenggaraannya selama 6 bulan, dikunjungi oleh 500.000 orang selama 6 bulan. Itu rekor yang terjadi tahun 2019. Tetapi Gwangju Biennale pada penyelenggaraannya yang ketiga, yaitu tahun 2002, dikunjungi oleh 1,3 juta pengunjung. Dan sampai sekarang mereka cukup bertahan di angka 800.000, 900.000 setiap kali penyelenggaraan dalam waktu 3 bulan. Jadi jauh lebih banyak ketimbang Venice ya. Dan
juga memberi kemungkinan bagi percepatan pembangunan kota. Ketika pertama kali saya datang ke Gwangju, untuk menempuh Gwangju dari Seoul itu tidak banyak pilihan kereta, itu kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Jadi ditempuh dalam waktu 3 atau 4 jam. Tapi sekarang begitu kita turun mendarat di Incheon, di airport, ada kereta yang langsung ke Gwangju dan itu hanya berjarak 1,5 jam. Jadi perkembangan Gwangju Biennale sendiri mendorong perkembangan kota dalam konteks infrastruktur dan pada saat yang sama memberi ancaman gentrifikasi. Ini nanti akan kita bahas kemudian. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada bangunan apartemen ya, yang awalnya daerah ini adalah daerah yang out of nowhere, jauh sekali dari pusat kota, tetapi menjadi satu pusat kota baru setelah Gwangju Biennale berlangsung lebih dari 10 tahun. Nah, dari kasus itu kita bisa melihat beberapa poin penting di sini. Jadi bagaimana cultural event seperti Biennale juga punya peluang untuk menaikkan atau meningkatkan kualitas hidup, karena kemudian kita bisa melihat bagaimana museum atau peristiwa seni menjadi sebuah ruang untuk bertemu orang lain, belajar sejarah kota atau belajar tentang hal-hal yang mungkin kita tidak dapatkan dalam pelajaran-pelajaran formal. Kemudian juga ada efek rekreasional ya, karena memang hampir semua peristiwa-peristiwa seni ini juga datang dan menawarkan sebentuk hiburan untuk membuat orang keluar dari rutinitas hidup sehari-hari dan menikmati satu ruang yang lebih imajinatif yang tidak bisa didapatkan dalam ruang-ruang formal. Nah, di sisi yang lain kemudian ini juga memberikan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi seperti yang saya sebutkan tadi, di mana industri kemudian berkembang, pembangunan infrastruktur dipercepat, dan di sini disebut juga keuntungan dalam hal profil nasional dan internasional. Hampir semua biennale-biennale di kota-kota yang saya datangi yang cukup besar biasanya melihat kemungkinan biennale ini sebagai cara untuk menjadi bagian dari pusat baru. Jadi misalnya di Prancis, kita hampir semua orang tahunya Paris sebagai pusat seni atau pusat kebudayaan. Tapi kemudian berlangsung yang disebut sebagai Lyon Biennale, itu Lyon adalah satu kota kecil di Prancis, dan karena adanya Biennale itu juga Lyon menjadi bagian dari pusat kebudayaan Prancis yang baru. Begitu juga misalnya Liverpool gitu ya, walaupun Liverpool di Inggris punya sejarah yang panjang berkaitan dengan musik bawah tanah, musik underground, Beatles lahir di sana, pub-pub di mana musisi-musisi Inggris yang terkenal juga mengawali karirnya di sana gitu. Tetapi kemudian ketika Liverpool Biennale muncul, dia menjadi bagian dari sirkulasi seni internasional di Inggris. Jadi ini menarik juga bagaimana Biennale berusaha untuk mengaburkan batasan antara pusat dan non-pusat dalam konteks perkembangan kesenian. Nah, salah satu kritisisme, ada yang menyebut ini sebagai kritisisme, tetapi di sisi yang lain ada yang melihatnya sebagai peluang, adalah bagaimana peristiwa seni seperti Biennale juga mendorong tumbuhnya turisme-turisme gaya baru gitu ya. Saya merasa saya adalah bagian dari jejaring turis kebudayaan ini gitu. Jadi datang dari satu kota ke kota lain hanya untuk menyaksikan Biennale. Kalau saya mungkin agak wajar ya, karena memang bekerja di kesenian, lalu sebagai kurator saya merasa membutuhkan adanya usaha untuk memperluas referensi. Tetapi ternyata dalam lingkungan yang lain banyak sekali turis-turis yang umum yang tidak bekerja dalam konteks seni, tetapi mereka kemudian menjadikan
Biennale sebagai bagian dari itinerary atau rincian perjalanan dalam berwisata. Jadi ketika saya bekerja di Guangzhou itu juga menarik, saya melihat misalnya upaya, jadi yang menarik adalah kami harus mempunyai duta Biennale dan itu biasanya diambil dari bintang K-pop. Karena waktu itu K-pop sudah mulai naik gitu, tapi saya nggak bisa mengingat ya mana bintangnya, namanya siapa, karena di Korea hampir semua namanya Lee Kim gitu. Jadi saya lupa saat itu dutanya siapa. Ternyata duta yang kami pilih itu orang yang sangat terkenal. Juga ketika kami pembukaan, ternyata ada satu penyanyi K-pop yang sangat terkenal lahir dari Guangzhou. Jadi wali kota ingin dia tampil dalam perhelatan tersebut, dan ini disebarkan oleh travel agent bahwa si penyanyi ini akan tampil dalam pembukaan Guangzhou Biennale, dan itu menarik puluhan atau bahkan lebih ratusan turis Cina untuk datang ke pembukaan kami. Jadi mereka jauh-jauh datang dari Cina untuk menyaksikan penampilan itu, sekaligus mencoba satu wahana baru dalam wisata, nonton Guangzhou Biennale. Bagi saya ini sesuatu yang menarik gitu ya, yang mungkin belum pernah dicoba formulanya di Indonesia gitu pada saat itu ya. Nah, ini yang kemudian memunculkan satu gejala baru sebagai turisme kebudayaan. Tentu saja hal yang sama kita bisa lihat di Venice, di Sao Paulo pada saat itu membangun satu culture baru, di Sydney karena mereka kemudian membuka satu pulau yang tadinya abandoned, sudah kosong, lalu pulau bekas industri itu dibuka lagi hanya untuk penyelenggaraan Sydney Biennial. Dan pemerintah juga menyediakan ferry, karena itu pulau ya, ferry untuk para penonton datang ke pulau itu 5 kali dalam sehari. Gitu. Jadi bisa dibayangkan ya investasi yang dilakukan oleh penyelenggara untuk membuat hal-hal semacam itu. Nah, di sisi yang lain tidak hanya berfokus pada turisme atau jumlah pengunjung, di beberapa kota Biennale ini dianggap menjadi pendorong bagi berkembangnya ekosistem seni yang lebih luas, yang lebih memadai. Jadi setelah adanya Guangzhou Biennale misalnya, di Guangzhou kemudian muncul galeri-galeri kecil seni di mana orang bisa membeli karya, atau adanya museum-museum privat dari para kolektor yang sebelumnya tidak pernah ada di kota Guangzhou. Jumlah pameran juga meningkat, pertukaran internasional, residensi. Jadi Biennale menjadi satu katalisator bagi pertumbuhan konteks kebudayaan kota. Nah, ini adalah studi yang cukup menarik yang membandingkan Venice Biennale, Berlin Biennale, dan Liverpool Biennale, dan bagaimana kemudian itu memberikan pengaruh atau dampak yang luas terhadap kehidupan kebudayaan di kota tersebut. Jadi kita bisa lihat ya, di Venice itu masih paling tinggi sekarang. Berlin dia menjadi pusat seni baru di Eropa. Lalu Liverpool, nah ini Helsinki ini adalah mereka membuat Helsinki Biennale baru 3 atau 4 edisi ya, jadi 8 tahun yang lalu, tetapi juga sudah mengubah persepsi orang terhadap peristiwa kebudayaan di kota tersebut, terutama di wilayah Skandinavia. Yang di sebelah kanan ini lebih bersifat penilaian atau evaluasi terhadap fasilitas-fasilitas kebudayaan di kota. Jadi walaupun vibrasi atau persebaran fasilitas kebudayaan di Venice tinggi, kita bisa lihat bahwa pengunjung merasa tidak cukup puas dengan fasilitas yang disediakan, jadi agak berbanding. Sementara di Helsinki atau Berlin, karena kotanya juga lebih besar, pengunjung merasa peristiwa seni itu didukung oleh fasilitas-fasilitas kebudayaan lain yang lebih memadai. Jadi sebenarnya
titik penting yang kita bisa bicarakan di sini adalah Biennale tidak bisa berdiri sendiri ya, tetapi dia menjadi bagian dari seluruh ekosistem seni. Nah, ini adalah Biennale di Indonesia. Yang pertama itu adalah Biennale Jakarta, dimulai 1974. Pada awalnya tidak disebut sebagai Biennale, tetapi pameran besar seni lukis Indonesia, yang juga kemudian pada saat itu berperan dalam memunculkan gerakan seni rupa baru. Jadi ada protes dari seniman muda karena kenapa hanya seni lukis, mereka tidak puas dengan pilihan dewan juri atas proses seleksi seniman, dan itu memunculkan peristiwa Desember Hitam yang kemudian melahirkan gerakan seni rupa baru. Tahun 93 kemudian berganti menjadi Biennale Jakarta ketika James Pangkat menjadi kurator, dan tahun 2009 berkembang menjadi sebuah peristiwa seni internasional yang menunjukkan imajinasi Jakarta sebagai hub bagi seni budaya di Asia Tenggara. Dari yang awalnya hanya diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, kemudian juga berpindah ke Galeri Nasional dan bahkan memasuki kampung-kampung dan ruang publik sebagai wahana penyelenggaraan. Nah, kemudian Biennale Jogja dimulai 1988, pada awalnya juga dimulai sebagai peristiwa pameran seni lukis, sehingga memunculkan protes pada tahun 1992 dari seniman muda, karena mereka tidak terima kalau hanya lukisan saja yang dipamerkan. Mereka menciptakan satu platform baru yang disebut sebagai Biennale Eksperimental. Nah, nama Biennale Jogja kemudian juga sejalan dengan spirit itu. Jadi pada penyelenggaraan yang selanjutnya 94 mulai ada karya-karya yang sifatnya instalasi atau grafis atau karya di ruang publik merespon protes seniman muda di Biennale Eksperimental. Lalu pada tahun 2011 menjadi platform internasional yang berbasis pada gagasan Khatulistiwa. Jadi hanya bekerja dengan negara-negara di kawasan Khatulistiwa. Lalu kita juga mengenal misalnya Makassar Biennale yang dimulai tahun 2014, yang melihat isu spesifik di Makassar dan digerakkan oleh pelaku seni dan komunitas kebudayaan di Makassar itu sendiri. Yang menarik, Makassar Biennale juga berfokus pada satu isu besar, yaitu maritim, yang menjadi payung kuratorial jangka panjang, yang saya kira sangat relevan dengan konteks Makassar sebagai kota dan Indonesia Timur secara lebih luas. Ada pula dulu kalau kita mengenal Bali Biennale, lalu ada Jatim Biennale, Jateng Biennale, sempat diadakan juga Sumatera Biennale. Jadi ini menarik ya, ada pergeseran dari gagasan tentang kota, tetapi karena diselenggarakan oleh pemerintah atau koalisi di provinsi, dia tidak lagi berbasis kota, kan tidak disebut sebagai Surabaya Biennale misalnya, tetapi disebut sebagai Jatim Biennale atau Jateng Biennale instead of Semarang Biennale. Ini adalah penyelenggaraan Biennale Jogja tahun 2015. Pada saat itu bekerja dengan Nigeria. Kita bisa lihat di sini membahas misalnya tentang eksploitasi sumber daya alam, di mana Indonesia dan Nigeria sama merupakan negara penghasil minyak yang cukup besar, dan bagaimana penambangan yang rakus tidak hanya membuat cadangan minyak ini jauh berkurang, tetapi juga perusakan besar-besaran terhadap sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan membahas catatan-catatan kritis berkaitan dengan Biennale itu ya. Tadi kita sudah membahas tentang Gwangju Biennale misalnya. Lalu ada juga Biennale yang membangun branding kota berdasarkan sejarah dan konteks lokal yang ada di sana. Kalau Gwangju tadi berbasis pada peristiwa demonstrasi Mei 1980, maka Athens Biennale misalnya berfokus pada bagaimana pembangunan-pembangunan baru ini meruntuhkan gagasan tentang Athens sebagai kota yang diinginkan oleh masyarakatnya, dan bagaimana kemudian menghubungkan itu dengan ancient ya, warisan-warisan nenek moyang.
Lalu juga yang menarik misalnya di Ekaterinburg di Rusia, ada yang disebut sebagai Ural Industrial Biennale. Jadi memang berfokus pada karakter yang sangat unik dari kota tersebut yang merupakan bekas pusat industri di Uni Soviet pada saat itu. Jadi selalu pamerannya berbasis pada karya-karya yang melihat kembali dampak atau sejarah pergeseran kota Ekaterinburg dan masyarakat industri secara lebih umum. Jadi Biennale ini menjadi salah satu wahana bagi entah pemerintah atau entah penyelenggaranya untuk menghubungkan sebuah kota dengan wacana-wacana tertentu. Ini juga banyak terjadi di Cina misalnya. Di Cina ada lebih dari 5 Biennale diselenggarakan di negara tersebut. Ada Shenzhen City Biennale yang saya kira lebih berfokus pada arsitektur, atau Guangzhou Triennale, Guangzhou yang menghubungkan antara praktik arsitektur dengan seni kontemporer. Di sana juga ada Shanghai Biennale, ada Beijing Biennale, dan hampir semuanya mempunyai karakter yang berbeda-beda sesuai dengan konteks kota yang mereka hidupi. Dan sebaliknya, ketika proses kuratorial atau karya-karya berhasil menggarisbawahi sejarah kota ini, semakin kuat bahwa kota itu menjadi dekat dengan wacana-wacana yang disebut oleh kuratornya. Jadi Gwangju memang kemudian menjadi misalnya di brand sebagai kota di mana demokratisasi dimulai di Korea, atau Berlin dibuka sebagai tempat yang terbuka bagi praktik kesenian, atau Ural di Ekaterinburg ini tadi menjadi sebuah refleksi kritis terhadap proses-proses masyarakat pasca industri. Jadi ini bagaimana identitas kota di-frame melalui peristiwa seperti Biennale. Nah, yang kemudian juga banyak terjadi adalah ketegangan antara penyelenggara Biennale sendiri dengan pemerintah kota atau funding ya. Biasanya ada banyak kasus di mana fundingnya atau pemerintah kotanya ingin membawa proses branding ini menjadi lebih komersial. Nah, di Gwangju misalnya memang mereka menjual tiket dan cukup mahal, dan pembiayaan Biennale ini sendiri 30%-nya didukung oleh penjualan tiket. Jadi memang cukup masif penjualan tiketnya. Sementara di kota-kota lain misalnya lebih banyak didukung oleh sponsor-sponsor yang kemudian berharap akan mendapatkan proyek atau mendapatkan ruang tertentu di atau keuntungan politik tertentu dari hasil mensponsori Biennale. Jadi yang menarik adalah bagaimana Biennale penyelenggaraannya selalu bersentuhan atau bersilangan dengan ketegangan atas pertumbuhan kota dan wacana-wacana politik yang sebenarnya berada dalam kota tersebut gitu. Jadi tidak bisa juga Biennale dilepaskan dari lingkungan besarnya, karena dia bukan semata-mata peristiwa estetika atau peristiwa seni, tetapi dia membungkus satu kota menjadi sebuah imajinasi bersama atau sebuah ruang yang membuat memori kolektif, ingatan bersama dari warganya diproyeksikan dalam bentuk-bentuk yang baru. Ini yang kemudian membuat Biennale menjadi ajang yang sangat menarik, karena di satu sisi dia berusaha menjadi sangat politis, tetapi di sisi yang lain mendorong terjadinya pertumbuhan kota yang masif atau gentrifikasi yang besar, seperti tadi kita lihat di Gwangju atau misalnya di Istanbul atau di kota-kota yang lain. Ya, presentasinya sudah selesai. Kita bisa lebih tanya jawab karena memang dari sini kita lebih banyak belajar tentang sejarah dan bagaimana Biennale tumbuh sebagai peristiwa kota yang bersilangan atau bertemu dengan kepentingan lain dalam pertumbuhan kota ya.
Kalau teman-teman punya pertanyaan yang lebih fokus pada gagasan tentang arsitektur atau ruang publik, nanti bisa ditanyakan karena kalau saya langsung membahas semuanya dalam satu slide nanti lama sekali, jadi lebih baik pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih dekat dengan praktik teman-teman sebagai arsitek bisa langsung ditanyakan di sini. Silakan Real Rich sebagai moderator. Oke, Kak Alia. Saya ada sedikit wacana. Kak Alia, kalau misalnya terkait sama Binale, apa sih yang bisa dilakukan oleh warga kota atau pemerintah misalnya ya, untuk kaitan ke menjaga supaya Binale itu tetap diskursif, satu, dan untuk menjaga bagaimana komersialisasi kota yang tadi dibilang gitu ya, ekses yang wajar terjadi dari komersialisasi itu supaya masih tetap ada pada nilai idealisme. Kira-kira langkahnya apa sih kalian dari segi kolaborasi yang muncul? Langkah dari warga atau langkah dari pemerintah? Mungkin langkah dari warga dan pemerintah. Kalau pemerintah kan terkait sama mungkin kultur pemerintah yang in some point ya, saya nggak tahu ya deepness untuk pemahaman seninya sejauh mana gitu. Ya. Kalau menurut saya yang paling penting dijaga dari spirit sebuah biennale adalah itu sifatnya yang sangat kritis. Jadi hampir semua biennale yang saya datangi di berbagai kota, dia punya spirit untuk menumbuhkan kritisisme warga terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan urban di sekitar kita. Jadi memang cukup politis gitu ya, selalu ada keinginan untuk membangun kritisisme. Nah, bagi saya ini penting dijaga, artinya kebebasan berekspresi. Jadi, pemerintah tidak bisa mengintervensi dengan sensor gitu ya. Dan ada banyak kasus di mana pemerintah berusaha menyensor apa yang dilakukan oleh seniman-seniman dalam penyelenggaraan Biennale, dan itu biasanya menuai reaksi yang sangat keras. Nah, memang pada awalnya Biennale diciptakan untuk memungkinkan adanya, itu tadi yang saya sebut di awal, agora ya. Ini adalah sebuah ruang bersama, di mana semua warga bisa berbicara apa saja, termasuk menunjukkan sikap kritisnya, atau juga harapannya kota itu harus bagaimana, sebuah ruang itu harus bagaimana. Jadi kalau kemudian itu disensor, itu menjadi problem yang cukup besar, kan? Jadi bagi saya yang penting adalah menjaga spirit ini, gitu. Artinya jangan sampai ada pembatasan terhadap ekspresi para seniman. Oke, ini dalam kaitannya ke politik identitasnya yang dilakukan oleh pemerintah, kalau nggak sejalan gimana kali? Misalnya apakah ada lebih detailnya, apakah seniman itu apa sih yang bisa dilakukan gitu? Karena terkait sama arsitektur mungkin ada kemiripan, karena kadang-kadang agenda dari pemerintah kan tidak sama dengan agenda yang terjadi di dalam realitas yang terjadi di masyarakat. Ya, tadi saya sempat cerita tentang apa yang terjadi di sejarah Jogja Biennale sendiri ya. Di tahun 92, seperti yang saya sampaikan, ada semacam pemberontakan yang cukup besar dari para seniman, karena mereka merasa kenapa hanya lukisan yang bisa menjadi bagian dari pameran seni terbesar yang diselenggarakan pemerintah saat itu, Taman Budaya. Nah, ini mendorong adanya gerakan, karena mereka ingin, pada saat itu seniman-seniman mulai membuat instalasi, membuat performance, membuat beragam eksperimen gitu. Tetapi tidak ada ruang yang menampung mereka. Nah, pada saat itu justru seniman menggunakan ruang-ruang yang tidak terbayangkan sebelumnya. Jadi ada yang menggunakan stasiun misalnya, atau ada yang menggunakan pinggiran jalan, kios-kios gerobak rokok, atau kios koran, itu sebagai bagian dari tempat pameran gitu. Dan ini justru menjadi gerakan karena dan disebut binal ya, jadi semacam binal tandingan dari para seniman muda, di mana saat itu Mbak Heri Dono dia terlibat, Dadang Kristanto,
Agung Kurniawan, semua nama-nama yang sekarang menjadi nama besar di seni rupa itu, mereka justru menjadi lebih sukses ketimbang peristiwa yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah gitu. Lebih lama gitu. Nah, ketika kita punya posisi tawar yang seperti ini, kemudian pemerintah tahun 94 mulai menerima, atau tim kurator juga mulai melihat perkembangan-perkembangan lain di luar seni lukis, atau kemungkinan untuk menggunakan ruang publik sebagai. Jadi kalau ada tadi kan pertanyaannya ketegangan di mana keinginan warga dan pemerintah tidak sejalan. Kadang-kadang kita bisa melakukan hal-hal yang kita nggak usah nunggu pemerintah, kita lakukan dulu gitu. Kalau kita berhasil, itu seperti memberi contoh ke pemerintah, oh ternyata bisa seperti itu gitu kan. Jadi, akhirnya pemerintah mengubah visi mereka setelah mereka melihat apa yang dilakukan oleh para seniman. Ini bagi saya juga menunjukkan dinamika relasi kekuasaan gitu ya. Jadi tidak selalu ketika kita tidak tunduk pada pemerintah lalu kita gagal, tetapi kita juga bisa berdaya dan di sisi yang lain memberi semacam contoh kepada pemerintah. Oke, menarik banget Kak Alia. Kita masuk ada pertanyaan ya Kak Alia dari Kartanti ke Kak Alia. Seterbuka apa kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu dalam tim penyelenggaraan Biennale? Adakah seleksi dari kurator atau dasaran apa untuk pemilihan partisipan? Mungkin ini terkait dengan agenda kurator mungkin kali. Mungkin bisa dijelasin mekanismenya apa sih untuk menerapkan sebuah gagasan besar gitu ya. Mungkin lebih ke teknis gitu, dan kaitan dari gagasan besar ke yang sifatnya politis mungkin atau ke diskursifnya sampai ke alasan teknisnya. Silakan Kak Alia dielaborasi. Nah, pertanyaan pertama sangat menarik ya, karena memang setelah tahun 2000, saya kira terutama setelah 2000, gagasan Biennale sebagai peristiwa seni itu tidak hanya mencakup mengundang para seniman. Jadi hampir semua Biennale kemudian berusaha meluaskan horizonnya, mengundang praktisi-praktisi lain di luar dunia seni. Arsitektur misalnya, itu saya kira kolaborasi antara seni dan arsitektur adalah salah satu yang sangat menonjol dalam praktik biennalisasi. Dan bahkan saking banyaknya biennal itu kita punya istilah baru namanya biennalisasi gitu ya. Nah, itu sangat menunjukkan relasi yang erat antara seni dan arsitektur. Jadi kami sendiri pada saat penyelenggaraan biennal selalu berkonsultasi dengan arsitek. Nah, kedua, misalnya ada banyak aktivis juga dilibatkan, aktivis sosial menjadi bagian dari penyelenggaraan sebuah biennale. Kita ada satu seniman dari Vietnam di Biennale Jogja 2019 yang lalu, yang dia sendiri sebenarnya tidak membuat karya. Karyanya adalah memberi platform bagi para aktivis untuk menggemakan isu-isu yang mereka perjuangkan ke publik. Jadi karyanya sendiri itu gabungan dari aktivis-aktivis di Jogja yang bekerja dengan petani, kehilangan tanah ketika pembangunan bandara, dan beragam isu yang lain, untuk menyuarakan itu dalam sebuah platform besar seni untuk memperkenalkan isu-isu yang mereka perjuangkan. Kadang-kadang kita juga bekerja dengan aktivis urban farming misalnya, atau kita juga bekerja dengan orang-orang dari seni pertunjukan, musik. Hampir semua kemudian Biennale itu merupakan wahana lintas disiplin. Jadi tidak lagi kita membayangkan sebuah pameran yang hanya bisa diikuti oleh seniman atau orang-orang yang lulus kuliah seni misalnya. Tapi ini lebih terbuka. Dan biasanya proses kurasi seniman atau seleksi partisipan sangat ditentukan oleh tema yang dipilih oleh kurator itu sendiri. Kalau temanya urban misalnya, mereka juga banyak mengundang aktivis-aktivis atau desainer atau seniman-seniman yang bekerja dengan gagasan kota. Atau ada temanya sejarah. Jadi yang penting itu kalau di Biennale adalah soal bagaimana seniman bisa menerjemahkan tema yang dirancang oleh seorang kurator dan pada akhirnya membuka komunikasi antara apa yang dibayangkan oleh kurator dan seniman dengan warga.
Jadi dua arah gitu ya. Itu untuk ngomong ke seleksinya. Ada juga beberapa kali kami mencoba open call. Jadi, dan ini menunjukkan juga keinginan untuk membuka kerjasama dengan bidang lain ya. Jadi misalnya kemarin kita membuka open call, ada kelompok dari mahasiswa Visipol Gajah Mada yang membuat proposal yang sangat menarik. Jadi walaupun mereka bukan seniman, kami memutuskan untuk memilih proyek mereka karena relevansi isu dan pendekatan yang sangat menarik yang mereka tawarkan gitu. Jadi Biennale sama sekali bukan monopoli hanya seniman. Itu. Ini pertanyaan selanjutnya kali ya. Mau dibacakan atau saya langsung jawab? Oke, Kalia, sorry. Bisa kedengeran ya? Ya, kedengeran. Tadi mungkin dari segi kurator dari Kalia misalnya ya, mungkin teman-teman di sini kan nggak terlalu paham tentang kerja kurator itu. Saya lanjutkan dari pertanyaan pertama, tadi Kalia kita elaborasi sedikit. Itu biasanya mulainya dari mana sih? Apakah dari kontemplasi pribadi atau dari gagasan yang sifatnya kolektif atau dari ada semacam diskusi dengan komunitas atau bagaimana biasanya dalam menetapkan sebuah gagasan kuratorial? Kalau di Biennale Jogja, memang kita menekankan pada kolaborasi antar kurator. Jadi kuratornya selalu satu kurator dari Indonesia dan kurator dari negara lain yang menjadi partner kita. Misalnya satu kurator dari India, satu kurator dari Brasil, satu kurator dari Nigeria, atau satu kurator dari Asia Tenggara. Jadi gagasannya mau nggak mau dia bersifat kolektif gitu kan. Nah, tetapi itu muncul dari masing-masing individu kurator juga. Jadi beberapa individu yang punya pemikiran-pemikiran personal diproyeksikan, didiskusikan bersama untuk menghasilkan satu tema yang cukup mengikat satu sama lain. Jadi memang prosesnya kalau boleh saya katakan dia cukup bouncing ya dari pemikiran individu dengan praktik kolektif gitu. Oke. Banyak sekali biennale di dunia yang memang juga dikerjakan kuratorialnya secara kolektif. Oke, jadi ada relasi yang dua arah ya, dari pribadi dan juga kolektif, membentuk sebuah proses ya, yang kolaboratif ya. Oke, dan ini saya bacakan dari pertanyaan dari Adrian Kusuma, ya. Apakah ada kemungkinan bahwa tidak semua kota memiliki kultur budaya dan seni yang kuat sehingga identitas kotanya tidak terlalu mengarah ke seni? Mungkin itu dulu, mungkin kalian. Selanjutnya pertanyaannya, apakah mungkin dipancing untuk memutuskan memperkuat identitas budaya dan seninya dengan misalnya melalui Biennale sebagai sebuah stimulus? Atau ya dibiarkan saja, nggak perlu dipaksa, silakan kota tersebut memiliki identitas lain yang lebih sesuai atau alami. Apakah perlu diarahkan kalian? Mungkin pertanyaannya begitu. Silakan. Kalau saya sendiri percaya sebenarnya setiap kota punya budaya dan seninya sendiri gitu kan. Tetapi kemudian memang pemikiran atau wacana-wacana modern biasanya menjadikan seni sebagai wacana yang terpisah. Seolah-olah seni ini bukan bagian dari kehidupan keseharian warga. Padahal hampir semua bentuk seni itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Jadi sebenarnya kita justru tidak perlu memisahkan gitu kan. Jadi ini tadi misalnya pertanyaannya kota-kota yang tidak memiliki identitas yang terlalu mengarah ke seni. Nah, sebenarnya itu bayangan tentang seninya yang mungkin harus dibongkar gitu. Karena seni itu ada di mana-mana. Dia tidak berdiri terpisah atau dia tidak menjadi kotak khusus dalam keseharian kita. Misalnya kita ngomong masyarakat Sumatera Barat gitu ya. Tarinya Randai itu pencak silat, tetapi dia telah mengilhami banyak sekali koreografer untuk bekerja dengan koreografi kontemporer dan menyajikan karya-karya yang sangat menarik gitu. Atau makanan, seni memasak gitu. Dan banyak sekali sekarang praktek seni kontemporer yang justru berangkat dari gagasan untuk melihat sejarah makanan misalnya. Jadi saya kira itu persepsi kita tentang seni sendiri ini harus kita bongkar lagi dan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai praktik kesenian gitu.
Tidak Oke. semua orang kemudian menyebut dirinya seniman, tetapi hampir semua orang saya kira punya pengalaman seni. Dan ini yang kemudian harus dipancing untuk muncul. Tadi kan kalau kita pakai kosakata Adrian pancing gitu ya. Menurut saya itu gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang menarik di sebuah tempat, di sebuah lokalitas, di sebuah kota, dan itu pasti seni. Misalnya Lasem di Rembang, ya kan? Budaya peranakannya, itu kan seni yang luar biasa, apalagi dihubungkan dengan arsitektur. Jadi bagi saya pasti hampir semua kota, apalagi di Indonesia ya. Indonesia adalah negara yang memang sangat kaya dengan seni dan budaya gitu. Setiap kali kita pergi ke sebuah tempat, kita mendapati bagaimana seni menjadi bagian yang alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Ini agak berbeda dengan gagasan identitas kota yang sifatnya fisik ya. Mungkin kemudian orang membayangkan fisik, nggak semua kota punya galeri yang megah misalnya, atau nggak semua taman budaya dikelola dengan baik. Nah ini yang kemudian seringkali dilihat kota yang tidak punya kehidupan seni itu kalau tidak punya museum, tidak punya galeri. Padahal tidak. Seni itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan di ruang-ruang seperti galeri atau museum itu tadi. Itu kan cuma tempatnya. Nah, justru Biennale berusaha memunculkan spirit-spirit yang semacam ini. Oke, Gitu. clear kali ya. Dari si konstruksi pemahaman seninya, pembongkaran dan rekonstruksi ulang menjadi Betul. penting juga ya, benar ya. Juga penting sekali ya. Supaya bisa lebih kaya dan lebih diskursif dan lebih dalam juga memaknai hidup ini kan, intinya di situ. Ya, betul. Clear. Pertanyaan dari Katia, Kak Alia, apakah setiap tema yang diajukan kurator harus selalu berhubungan dengan identitas kota? Gimana Kak Alia? Ya, saya kira ini yang menarik dari penyelenggaraan Biennale, karena Biennale biasanya sangat berhubungan dengan kota, karena namanya saja sudah pasti mengandung nama kota tersebut ya. Biennale Jakarta, Biennale Makassar, Biennale Jogja, Sydney, atau sekarang Bangkok. Di Bangkok itu bahkan ada 3 Biennale pada saat yang bersamaan. Nah, dengan sendirinya ada bayangan dari setiap kurator untuk membongkar lagi identitas dan sejarah kota tersebut. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus berhubungan dengan identitas dengan identitas kota, itu bukan keharusan, tetapi adalah proses yang sangat alamiah. Dengan sendirinya hampir setiap kurator akan tertarik untuk membongkar soal itu. Karena kita akan bekerja dengan sebagian besar seniman dari situ, dengan konteks lokal di situ, dengan ruang-ruang di kota tersebut. Jadi mau tidak mau kita harus berbicara tentang hal tersebut gitu ya. Tapi bukan berarti identitas kota ini menjadi payung yang sempit. Justru dia punya kemungkinan untuk dibaca dengan cara yang sangat luas gitu. Seperti Makassar Biennale misalnya, dia menggunakan gagasan maritim sebagai identitas kota dan payung kuratorial. Tapi kan maritim ini tidak kemudian kita tidak bisa membicarakan yang non maritim. Kita juga bisa membicarakan maritim dari perspektif yang lain. Jadi saya kira identitas kota adalah sesuatu yang terus berubah, tidak tunggal dan multi perspektif, sehingga memungkinkan kita membicarakannya dari banyak sisi dan itu nggak pernah habis. Oke, Kak Alia. Menarik banget. Kita lanjutin ke pertanyaan Helen nih, Kak Alia. Ya. Ini lebih ke kritisisme terhadap proses pengglorifikasi dari sebuah acara ya. Are there less positive repercussions to the organization for Biennales, taking into account cases in large-scale sector-specific events? Example, preparation for 2016 Olympics in Rio. Ini kaitan ke sosial segregasi sampai public transport aja harus dialihkan gitu, supaya orang nggak melihat keadaan realita yang sebenarnya. Kasus Kak Alia silakan mungkin mengalami. Ini berkaitan dengan tadi yang saya sebut sebagai branding kota ya, dan bagaimana gentrifikasi pasti seperti apa meminggirkan kelompok-kelompok tertentu dalam kehidupan kota. Jadi misalnya yang tadi kita lihat contoh bangunan di Gwangju Biennale itu awalnya tahun 96 itu benar-benar area kosong, hampir tidak ada perumahan di situ.
Kemudian Gwangju makin dikenal, orang-orang semakin datang ke sana, dan dia berkembang menjadi kawasan suburb yang menjadi penting keberadaannya karena adanya gedung Gwangju Biennale itu. Dan tentu saja seperti terjadi di kota lain, di sekitarnya kemudian dibangun apartemen mewah, dibangun tempat-tempat baru, pusat perbelanjaan, dan ini tentu saja menyingkirkan warga-warga yang tadinya hidup di sana dengan cara hidup mereka sendiri. Di Korea kan awalnya banyak sama ya, pedesaan seperti di Indonesia dengan rumah-rumah tradisional dari kayu, mungkin rumah yang sangat sederhana, gitu. Tetapi kemudian mereka menjadi tersingkir untuk menunjuk sebagai bagian dari proyeksi gagasan tentang Gwangju dan suburb baru yang modern. Dan ini menjadi banyak kritik ya dari penyelenggaraan Biennale, karena terutama yang kemudian memang hanya mengandalkan satu tempat. Jadi satu ruang khusus yang dibangun untuk penyelenggaraan Biennale tersebut biasanya lebih bermasalah. Nah, yang menarik tadi kita sempat membicarakan, kalau ini tadi di Rio, bagaimana penyelenggaraan Olimpiade di Rio punya impact besar bagi segregasi ya. Nah, ketika saya punya kesempatan ke Sao Paulo dan melihat Ibirapuera itu, tempat penyelenggaraan Biennale, yang menarik, di wilayah sekitarnya tidak boleh dibangun kawasan komersial. Jadi dia menjadi hutan kota. Jadi instead of dikelilingi oleh bangunan-bangunan mahal, di sekitar tempat penyelenggaraan Biennale itu, dia menjadi hutan kota yang sangat besar. Tentu saja ini kan membutuhkan policy ya dari pemerintah kota untuk mencegah gentrifikasi, atau pada saat yang sama juga memberi kemungkinan pada pembangunan kota yang lebih hijau. Jadi di sekitarnya itu hutan yang sangat besar dan luar biasa cantiknya gitu. Jadi kita masuk nonton seni kontemporer, keluar kita melihat kekayaan alam yang luar biasa. Jadi saya kira kita perlu memikirkan bagaimana bersinergi dengan pembuat kebijakan untuk mengurangi segregasi itu tadi ya, dan pada saat yang sama menjaga tata kota agar penyelenggaraan Biennale ini tidak hanya menjadi pendorong bagi komersialisasi ruang kota. Oke, Kak Alia. Oke, kita lanjutin. Panjang nih pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya lanjutan di Court nanti mungkin udah kita bahas sebelumnya. Pertanyaan dari Vincent Huang. Sebenarnya ini sudah dibahas. Ini hampir sama ya dengan pertanyaan tadi. Kita lanjutkan dari Rima, seberapa itu masih bisa dikonsumsi publik, terutama untuk warga kota sendiri, teringat seni sebagai hal-hal eksklusif dan tidak dibalik ciptaan Biennale untuk memastikan ide dan diskusi Biennale bisa tersampaikan pada warga kotanya. Mungkin terkait sama ini ya, indikator kali ya, pertanyaan selanjutnya ya, bahwa apa yang dicari dari audiens sebagai tanda komunikasi antara Biennale dan kota yang berhasil. Mungkin dua pertanyaan ini saling berkaitan kali ya. Silakan. Oke. Nah, pertanyaan pertama tentang bagaimana Biennale ini dikonsumsi oleh warga di kotanya sendiri ya. Nah, saya kira di kota-kota di Asia terutama, sebenarnya pengunjung asing dari Biennale itu jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang warga kota sendiri. Nah, kalau saya sendiri sebagai penyelenggara Biennale Jogja misalnya, yang saya selalu usahakan adalah bagaimana Biennale bisa mendukung proses belajar. Tidak hanya tentang seni, tetapi belajar tentang aspek kehidupan yang lebih luas. Jadi hampir setiap penyelenggaraan Biennale kami berkeliling ke banyak sekali sekolah-sekolah di Jogja dan meminta agar sekolah tersebut mengirim
muridnya untuk datang ke Biennale Jogja. Dan ini sangat beragam, mulai dari sekolah yang menangani siswa berkebutuhan khusus atau siswa disabel, semua mendapat kesempatan untuk menonton Biennale Jogja bersama-sama. Dan ini merupakan salah satu hal yang selalu saya perjuangkan. Saya kira penting untuk, karena ini juga berkenaan dengan regenerasi pemikiran ya. Jadi sejak kecil, sejak SD, sejak TK, mereka punya pengalaman untuk melihat bagaimana seni adalah sesuatu yang dinamis, sesuatu yang terbuka. Jadi kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, banyak sekali. Setiap hari mungkin ada kunjungan 3 atau 4 sekolah di Biennale itu, dan dipandu atau di-guide oleh kurator-kurator muda yang bisa membicarakan atau menceritakan ide-ide seniman dengan bahasa yang dipahami publik gitu. Karena seperti yang dibilang oleh Rima tadi, kalau kita tidak menyesuaikan dengan konteks lokal, dia menjadi eksklusif dan tidak aksesibel. Karena itu misalnya kunjungan-kunjungan sekolah biasanya dipandu oleh kurator-kurator yang lebih muda, yang lebih bisa berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah itu gitu. Jadi kita sangat berusaha untuk membuka kemungkinan-kemungkinan. Di Korea itu juga begitu, ada hampir banyak sekali siswa-siswa yang nonton pameran, bahkan ibu-ibu biasa di sekitar situ yang biasanya kalau di Korea biasanya sore atau pagi mereka berolahraga ya, ajema itu, ibu-ibu tua itu mereka sering sekali terus mampir Gwangju Biennale dan menonton, karena kalau untuk usia lanjut itu gratis. Jadi bagi saya juga pengalaman yang sangat menarik, harus menerangkan tentang seni kepada ibu-ibu yang lanjut usia dan masyarakat biasa gitu. Kadang mereka adalah penjual makanan di pinggir jalan gitu. Jadi itu sangat tergantung pada inisiatif penyelenggaranya untuk membuka akses yang sangat besar kepada warga kota semuanya. Gitu. Dan ini yang selalu juga kami usahakan. Gitu. Keren kali ya. Indikatornya apa Kak Alia kalau misalnya Biennale itu berhasil kaitan ke komunikasinya terhadap kotanya dan Biennale-nya sendiri? Nah, ketika saya mengundang siswa-siswa dari banyak sekolah itu biasanya saya juga mengundang gurunya, dan gurunya ikut berkeliling bersama kami. Kadang-kadang gurunya yang kemudian secara spontan bilang, wah ternyata menarik sekali ya bahwa dari pameran seni kita bisa belajar tentang sejarah, kita bisa belajar tentang politik, kita bisa belajar tentang ekonomi, kita bisa belajar tentang makanan, dan melalui cara-cara yang tidak hanya membaca buku teks. Gitu. Gurunya biasanya senang sekali, dan biasanya kan saya bilang, oh bisa nggak mengirim anak kelas 2, anak kelas 3. Seringkali mereka minta tambah, boleh nggak anak kelas 1 juga saya kirim gitu, atau boleh nggak dari mata kuliah lain saya kirim ke situ gitu. Jadi saya kira ketika masyarakat menunjukkan antusiasme dan mereka juga memunculkan, kalau di sosial media biasanya kita bisa secara langsung ya melihat respon penonton gitu tentang apa yang ditonton, itu bisa menjadi indikator juga bahwa mereka memahami pemikiran-pemikiran kritis yang sedang kita tawarkan. Jadi melalui sosial media, terutama Instagram, itu kelihatan bahwa ada banyak penonton warga biasa yang kemudian terbuka pandangannya tentang isu-isu tertentu. Misalnya yang kemarin kita mengundang Mulyono untuk membangun monumen pembunuhan Marsina. Gitu. Banyak sekali anak muda yang tidak tahu siapa itu Marsina, ya kan, buruh yang dibunuh tahun 92 di Sidoarjo di Jawa Timur. Tetapi ketika mereka datang ke Biennale, mereka nonton pameran, mereka nonton karya itu, mereka jadi punya pengetahuan baru bagaimana kelompok kapital atau korporasi menindas buruh, bahkan sampai membunuh dengan cara yang sangat kejam, dan pelakunya tidak pernah ditangkap sampai sekarang. Jadi hal-hal seperti ini yang selalu kita upayakan agar semua orang bisa mengakses sejarah yang baru, membayangkan satu spekulasi atas masa depan bersama. Oke. Clear kali ya. Mungkin pertanyaan yang terakhir nih udah pernah dijawab sebelumnya sih.
dinamisasi kan Kaalia identikan dengan membongkar, dan tadi saya simpulkan merekonstruksi storytelling yang dominan terjadi di sebuah ruang. Pertanyaan lagi, apakah ruang ini sifatnya juga spesifik dan atau ruangnya lebih luas misalnya, ya ini tergantung dari kuratorialnya mungkin Kaalia ya, atau ada tanggapan khusus? Ya, saya kira dengan konteks seni kontemporer yang sangat dinamis sekarang ini, kita sebagai kurator dan pelaku seni harus merebut diskursus yang dominan itu, gitu kan. Jadi kita tidak lagi bisa menunggu gitu. Diskursus itu harus dibongkar dan direbut sendiri, gitu. Jadi kalau memang kemudian dia menjadi spesifik gitu ya. Misalnya Jogja, kemudian kita membayangkan gagasan tentang ekuator gitu, atau khatulistiwa. Yang kalau di sini kan kemudian dihubungkan dengan wacana tentang masyarakat di belahan selatan atau global south gitu kan, yang sekarang sedang banyak muncul gitu. Saya kira ini harus menjadi agenda bersama gitu, bahwa kota-kota atau ruang-ruang di Asia, ruang-ruang di Amerika Selatan atau di Afrika, kita tidak lagi bergantung pada wacana dominan yang ditawarkan oleh Barat gitu. Kita harus membangun diskursus kita sendiri. Ada banyak sekali bentuk-bentuk biennale yang sangat menarik di Afrika, seperti Bamako. Ini tadi juga disebut di Afrika Selatan, di Amerika Selatan misalnya oleh Nurudin disebut Havana Biennale ya, juga satu penanda yang sangat penting, yang mencoba untuk menegosiasi dominasi dari sejarah seni Barat, dan saya kira sangat berhasil gitu untuk membongkar pengetahuan kita yang tentang seni yang terlanjur dibentuk oleh pendidikan seni Barat gitu. Saya kira seperti memisahkan seni dengan kehidupan sehari-hari itu kan sebenarnya sesuatu yang datang dari institusi modern Barat. Gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi bagian dari kita. Saya kira PR terbesar bagi kurator, teman-teman di sini kalau ada pelaku seni muda, kurator muda, penulis muda, kitalah yang harus merebut dominasi itu. Jadi kita akan coba menawarkan pada masyarakat global, ini hal yang unik atau ini hal yang spesifik dari konteks tertentu di kota kita, dan ini penting untuk dibicarakan. Saya kira ini masih PR yang sangat panjang gitu. Jadi kita sendiri juga melihat bahwa pusat dunia tidak lagi, atau puncak pencapaian seorang seniman tidak lagi ikut Venice Biennale atau tidak lagi ikut Lyon Biennale, tetapi di Jogja Biennale atau Havana Biennale atau di Bamako itu di Ghana kalau nggak salah, atau ada Kampala Biennale di Kamerun. Itu kan menurut saya juga sangat menarik gitu. Jadi kita sendiri yang harus juga membongkar semua konstruk kita tentang relasi Barat dan Timur, dunia pertama, dunia ketiga, dan melihat kita sebagai bagian yang aktif dalam upaya membangun wacana dunia baru. Luar biasa. Oke, Kaalia, ada penutup dari Kaalia untuk itu sebelum saya simpulkan? Sebenarnya itu tadi saya jadikan penutup aja sih itu. Tadi kita harus punya bayangan baru tentang dunia, apalagi setelah peristiwa Black Lives Matter ya di Amerika. Saya kira justru ini kesempatan kita untuk mencoba melihat kembali peta politik kesenian dunia dan memunculkan usaha-usaha untuk mendekolonisasi storytelling yang terlalu dominan oleh narasi Eropa Amerika gitu. Jadi saya kira ini kesempatan kita bersama, dan mari kita kerjakan bersama, mari kita rebut bersama. Baik, oke. Kaalia, terima kasih. Ini saya tutup ya Kaalia, saya kasih kesimpulan. Oke, dari presentasi Alia Swastika ini kita bisa merasakan dan bisa melihat runtunan yang logis antara dari hal yang sifatnya tadi reflektif yang personal, reflektif yang kerja kurasi yang kolaboratif, dari yang ada di Indonesia mungkin sampai ke yang global, dari global sampai ke Indonesia, untuk membantu membongkar intinya. Membongkar realitas yang terjadi, yang ditutup-tutupi mungkin, atau mungkin yang tidak sengaja tertutup-tutupi, dan untuk merekonstruksi ulang realitas-realitas yang menjadi sebuah esensi yang realitas sehari-hari yang baik, sehingga
seni itu tidak menjadi elitis atau bahan untuk dikomodifikasikan, meskipun tidak itu sudah wajar terjadi gitu, karena wacana itu kan muncul di mana-mana. Nah, terkait hal itu sebenarnya wacana ini ditujukan untuk menjadi stimulus kita semua di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam praktek profesi sehari-hari, sebagai di pekerjaan sehari-hari, supaya kita bisa membayangkan dunia yang baru, sebuah proyeksi realitas yang baru, yang dimulai dari stimulus itu masuk ke dalam diri kita, yaitu fungsinya dari kuliah wacana ini seperti itu. Nah, ini terkait dengan kesimpulan ini, saya kaitkan juga dengan bagaimana presentasi yang akan di minggu depan, bagaimana dekonstruksi sebuah ruang kota atau monumen bisa terelaborasi secara maksimal, dan melihat fenomena kritisisme juga terhadap ruang publik kota. Mungkin itu kali ya, untuk titipan buat minggu depan, yang bisa kita telaah juga ya, dan kita refleksikan bersama. Karena realitas kota kan realitas kita sehari-hari ya. Iya betul, dan sekarang tema ini menjadi sangat relevan ya dengan isu-isu yang membongkar patung-patung para pahlawan di ruang publik kan banyak sekali. Setelah Black Lives Matter ini upaya untuk menurunkan patung-patung terutama dari tokoh yang dianggap sebagai penjahat perang gitu atau penjahat slavery gitu. Jadi saya kira tema minggu depan tiba-tiba menjadi sangat relevan sekarang ini. Ya, ya kali ya. Dan kaitan ke arsitektur sih saya bisa kaitkan dengan bagaimana kita harus secara nyata meletakkan kaki kita di dalam akar yang ada di sehari-hari untuk mendapatkan inspirasi yang luar biasa sih, dari hal yang biasa-biasa menjadi hal yang mengakar dan akhirnya akan jadi luar biasa gitu. Terima kasih kali ya untuk stimulus. Terima kasih sekali semuanya. Sampai minggu depan. Ya. Ini terima kasih juga untuk Satria juga dan Kirana yang ada di sini. Ada testimonialnya mohon diisi untuk input kita untuk lebih baik gitu ya. Sampai jumpa di minggu depan kali Alia ya. Luar biasa. Terima kasih, sampai minggu depan. Baik, Satria kita Kali kita balikin ke Satria dulu ya. Saya sampai lupa tadi. Ya. Silakan, terima kasih Alia, mari. Satria silakan. Oke, terima kasih semuanya. Silakan nanti teman-teman bisa mengisi testimoni di link yang sudah saya bagikan tadi. Kemudian sampai jumpa di pekan depan, akan dilanjutkan lagi oleh Kak Alia dengan tema estetika yang membahas mulai dari monumen dan sebagainya macam. Seperti biasa kita akan foto bareng dulu ya. Silakan kameranya dihidupkan masing-masing. Oke. Selamat berakhir pekan juga. Oke. Baik, kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah hadir. Selalu simak dari Instagram Omah, akan ada beberapa pengumuman terkait kuliah-kuliah berikutnya yang tentu saja cukup seru dan bisa diikuti dari manapun gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Semoga selalu sehat. Baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke. Ya. Thank you. Mari.